Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pengantar manajemen kelas B. Saya Rafa Ardisa. Saya Faikotul Imaro. Saya Shalom Marsa Salsabila. Saya Muhammad Farhan. Saya Yogi Hidayatullah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi ini adalah dua pendekatan utama dalam pengelolaan kekuasaan dan pengambilan keputusan di berbagai organisasi, termasuk negara dan juga perusahaan. Untuk sentralisasi adalah konsentrasi kekuasaan dan keputusan di tingkat pusat atau otoritas tinggi. Dalam konteks pemerintah, ini berarti bahwa keputusan utama dan kebijakan diambil oleh pemerintah pusat dan otoritas lokal memiliki sedikit otonomi. Dalam perusahaan, sentralisasi berarti bahwa keputusan penting diambil oleh manajemen tingkat atas. Kemudian, desentralisasi yaitu melibatkan distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan kepada tingkat yang lebih rendah atau otoritas lokal. Dalam pemerintah ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar untuk membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam perusahaan berarti bahwa keputusan lebih banyak dibuat oleh manajer tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi yang pertama lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat. Yang kedua, organisasi menjadi lebih efisien karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Yang ketiga, sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena tadi dilakukan secara terpusat. Kemudian kekurangan sentralisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan menjadi lama. Keputusan diambil secara independen, tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain. Kualitas keputusan juga tidak bagus. Pengambilan keputusan seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja. Yang ketiga, perspektif luas tetapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Yang pertama, kelebihan desentralisasi jauh lebih fleksibel dari pemusatan luar. Lewat desentralisasi, respon terhadap kebutuhan masyarakat jauh lebih cepat. 2. Meningkatkan efektivitas birokrasi, memberikan keuntungan yang besar bagi organisasi partisipatif. Yang ketiga, ada meningkatkan inovatif, khususnya bagi pemerintah daerah yang diberi wewenang, terutama dalam hal pelayanan publik. Selanjutnya, kekurangan desentralisasi, itu yang pertama, membuat struktur pemerintahan menjadi semakin kompleks sehingga memperumit koordinasi. Kedua, berpeluang memunculkan sifat kedaerahan atau kecintaan berlebihan terhadap daerahnya sendiri. Yang ketiga, koordinasi yang menjadi lebih sulit atau semakin sulit membuat perundingan menjadi bertele-tele sehingga pengambilan keputusan semakin lama. Ciri-ciri sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi. Yang pertama, terdapat keseragaman manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan sampai evaluasi. Kedua, kebijakan umum lebih mudah diambil dan diimplementasikan ke seluruh daerah. Ketiga, segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi dan politik ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Desentralisasi. Yang pertama, menunjukkan pada pola hubungan antar organisasi. Yang kedua, wewenang mengurus ialah suatu wewenang untuk dapat menetapkan norma hukum yang memiliki sifat individu serta juga konkret. Yang ketiga, menunjukkan pada pola hubungan antar organisasi. Macam-macam sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi. 1. Sentralisasi administratif. 2. Sentralisasi keuangan. Yang ketiga, sentralisasi politik. 4. Sentralisasi operasional. Serta yang kelima, sentralisasi informasi. Desentralisasi. 1. Desentralisasi administratif. 2. Desentralisasi politik. 3. Desentralisasi fiskal.
4. Desentralisasi ekonomi. 5. Desentralisasi fungsional. Saya akan menjelaskan 3 macam dari masing-masing sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi. Yang pertama, sentralisasi keuangan. Sentralisasi keuangan adalah ketika semua keputusan yang berkaitan dengan keuangan, pemasukan, pembiayaan, dan distribusi dana dilakukan oleh otoritas pusat. Yang kedua, sentralisasi politik. Sentralisasi politik, kekuasaan politik, dan keputusan politik berada di tangan pemerintah pusat. Ini biasanya digunakan dalam negara-negara pemerintah yang terpusat di mana pemerintah pusat memiliki kontrol penuh atas kebijakan tersebut. Yang ketiga, sentralisasi operasional. Operasional adalah ketika pengambilan keputusan terkait operasi sehari-hari dikendalikan oleh otoritas pusat. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Yang kedua, desentralisasi fungsional. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus kepentingan golongan dalam masyarakat. Yang ketiga, desentralisasi ekonomi. Desentralisasi ekonomi merujuk pada transfer kendali atas kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi dari pemerintah pusat ke entitas lokal atau swasta. Berikut saya akan menjelaskan dampak-dampak positif dan negatif sentralisasi dan desentralisasi di berbagai bidang. Dalam dampak sentralisasi di bidang ekonomi adalah perekonomian lebih terarah dan teratur, itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya, daerah hanya dijadikan sapi perahan. Di bidang sosial budaya, dampak positifnya adalah perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sangat beragam. Sedangkan dampak negatifnya, setiap daerah tidak saling menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Dampak positif sentralisasi di bidang politik adalah pemerintahan daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul. Sedangkan dampak negatifnya adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dampak positif dan negatif desentralisasi di berbagai bidang. Salah satunya di bidang ekonomi, dampak positifnya adalah pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dampak negatifnya memberikan peluang bagi pejabat daerah untuk melakukan praktik korupsi. Di bidang sosial budaya, dampak positifnya memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Sedangkan dampak negatifnya, masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya. Di bidang politik, dampak positif desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan pusat. Sedangkan dampak negatifnya memberikan daerah hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok tertentu. Tujuan sentralisasi itu ada 3. Yang pertama, mempermudah penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah. Kedua, mengendalikan suatu daerah agar tidak terlalu mandiri. Yang ketiga, memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tujuan desentralisasi. Yang pertama, wujud demokratis pemerintah daerah. 2, merealisasikan potensi dan kesetaraan daerah. Yang ketiga, memaksimalkan kondisi ekonomi daerah. Sistem dan contoh sentralisasi. Nah, sistem dan contoh sentralisasi ini dibagi 2, yaitu pemerintah pusat, yaitu kekuasaan dan keputusan utama dipegang oleh pemerintah. Terus contohnya ini adalah Perancis sebelum reformasi. Desentralisasi itu keputusannya dipegang sama pemerintah pusat. Terus ada yang kedua, korporasi multinasional. Nah, ini tuh perusahaan besar mengadopsi struktur sentralisasi, tapi ini nanti dipegang sama pemerintah pusatnya. Contohnya kayak perusahaan Apple itu diambil oleh manajemen pusatnya. Terus selanjutnya adalah desentralisasi. Nah, desentralisasi ini juga dibagi 2, yaitu pemerintah pusat dan organisasi perusahaan. Yang pemerintah pusat sendiri adalah kekuasaan dibagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya itu Amerika Serikat, di mana negara bagian memiliki wewenang signifikan dalam hal hukum, pendidikan, dan kebijakan lokal. Terus yang kedua adalah organisasi perusahaan. Nah, organisasi perusahaan ini tuh di mana unit bisnis atau cabang memiliki otonomi untuk membuat keputusan terkait koperasi mereka sendiri. Contohnya perusahaan Johnson & Johnson itu memiliki berbagai unit bisnis independen yang dapat mengambil keputusan berdasarkan keputusan lokal mereka.
teori sentralisasi dan desentralisasi. Teori sentralisasi meliputi pemusatan seluruh wewenang pada sejumlah kecil manajer atau orang-orang yang menduduki puncak suatu struktur organisasi. Teori sentralisasi banyak digunakan pada masa pemerintahan Indonesia sebelum otonomi daerah, berasal dari bahasa Inggris center yang berarti pusat atau tengah. Sentralisasi melibatkan banyak pemusatan seluruh wewenang pada sejumlah kecil manajer atau pada puncak struktur organisasi. Di masa pemerintahan Indonesia sebelumnya, sebelum otonomi daerah diberlakukan, sentralisasi sudah tersebar luas. Sedangkan teori desentralisasi, Indonesia saat ini sedang melakukan upaya desentralisasi yang tercepat dan terlengkap hingga saat ini, didorong oleh kekuatan politik regional yang muncul sejak tergulingnya rezim Soeharto yang terpusat dan otoriter. Meskipun Indonesia besar dan beragam, sistem administrasi dan sistem perpajakannya sangat terpusat pada saat itu. Contoh kasus sentralisasi di bidang pemerintahan. Di beberapa negara seperti Prancis, keputusan penting sering diambil di tingkat pusat oleh pemerintah pusat di Prancis. Pemerintahan daerah memiliki wewenang yang terbatas dan kebijakan utama ditentukan di tingkat nasional. Contoh kasus sentralisasi di bidang perusahaan. Sebuah perusahaan multinasional seperti Apple mungkin memiliki keputusan strategis utama dan kebijakan yang ditetapkan di markas besar mereka di Amerika Serikat, dengan cabang-cabang di negara lain yang mengikuti pedoman tersebut. Kasus desentralisasi di bidang pemerintahan, contohnya negara-negara seperti Swiss dan Amerika Serikat menerapkan sistem federal di mana negara bagian atau kanton memiliki otonomi yang signifikan dan dapat membuat keputusan mengenai kebijakan lokal, seperti pendidikan dan transportasi secara mandiri. Contoh di bidang perusahaan, sebuah perusahaan besar seperti Google mungkin membagi wewenang antara kantor pusat dan kantor regional. Kantor regional di negara tertentu dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan produk mereka sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, sementara tetap mengikuti pedoman umum dari pusat.